حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin al-jamaah rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah saat ini kita dapat melaksanakan sebagian dari perintah Allah, yakni ibadah salat Jumat. Harapan kita mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-jamaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai orang mukmin, orang yang bertakwa, keimanan kita senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu datang dari berbagai penjuru angin. Dari belakang kita, dari depan kita, dari kanan kita, dari kiri kita, dari atas kita, dari bawah kita. Dan ujian itu akan mempengaruhi keimanan kita. Sehingga kadang-kadang keimanan kita bertambah tebal dengan ujian itu. Dan kadang-kadang keimanan kita menjadi menipis dengan ujian itu. Kadang-kadang keimanan kita menjadi kuat dan kadang-kadang keimanan kita menjadi lemah. Dan di antara yang akan mempengaruhi keimanan dan ketakwaan kita adalah pergaulan kita dalam hidup ini dengan sesama manusia. Dengan siapa kita bergaul, itu akan mempengaruhi diri kita. Baik pengaruh yang positif ataupun pengaruh yang negatif. Karena itu ada tuntunan dalam bergaul bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam Al-Quran
Surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Ayat ini memerintahkan kita agar bertakwa kepada Allah. Kita tahu bahwa takwa dalam definisi yang paling umum adalah imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Tetapi dalam realitanya tidak semudah apa yang diucapkan tentang definisi takwa. Disitulah kita dihadapkan kepada tantangan, hambatan, ancaman dan gangguan. Dan semua itu akan mempengaruhi diri kita, akan mempengaruhi ketakwaan kita. Sehingga kadang-kadang ketakwaan kita membaik dan kadang-kadang ketakwaan kita memburuk. Salah satu yang mempengaruhi itu adalah pergaulan dengan sesama manusia, yang dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang benar. Jadilah kalian bergaul membersamai orang-orang yang benar. Ini tuntunan Islam dalam kita bergaul dengan sesama manusia. Silahkan kita bergaul dengan siapapun, dengan profesi apapun, tapi pastikan bahwa orang dengan profesinya masing-masing adalah orang itu benar. Kita boleh bergaul dengan orang kaya, tapi orang kaya yang benar. Kita boleh bergaul dengan orang miskin, tapi orang miskin yang benar. Kita boleh bergaul dengan para pejabat, tapi para pejabat yang benar. Kita boleh bergaul dengan siapapun, tetapi mereka dalam profesi dan pekerjaannya itu adalah orang-orang yang benar. Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Tanbihul Ghafilin telah mengingatkan kepada kita, apabila kita bergaul dengan seseorang dengan prosesi apapun, maka kita akan bertambah dengan pergaulan itu sesuai dengan siapa kita bergaul. Ada 8 perkara yang menurut Imam Ghazali, siapa saja yang sering duduk bersama dengan 8 kelompok manusia itu, maka Allah akan memberinya 8 perkara pula. Yang pertama, man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbud dunya warraghbah fiha. Barang siapa yang sering duduk bersama dengan orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan kepadanya cinta dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. Kita paham apa yang diucapkan oleh Imam Al-Ghazali ini. Barang siapa yang sering duduk bersama orang-orang kaya, maka Allah akan menambahkan kepadanya cinta dunia dan semangat untuk mendapatkan dunia. Ketika orang kaya itu adalah orang yang benar, orang yang baik, maka bagaimana kecintaan dunia itu ditekan sedemikian rupa sehingga lebih mencintai akhirat dibanding dengan mencintai dunia, karena jelas walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia. Yang kedua, man jalasa ma'al fuqara'i zadahullahu syukru warridha biqismatillahi ta'ala. Yang artinya, barang siapa yang sering duduk berkumpul bersama orang-orang miskin, maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan syukur dan ridho atas pembagian yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat paham pernyataan Imam Ghazali ini, bahwa barang siapa yang sering duduk berkumpul bersama orang-orang miskin, Allah akan menambahkan kepadanya perasaan syukur dan ridho atas pembagian dari Allah yang kita terima.
Yang ketiga, man jalasa ma'a sultan zadahullahul kibr wa qasawatul qalbi. Barang siapa yang sering duduk berkumpul bersama para pejabat, maka Allah akan menambahkan kepadanya perasaan sombong dan keras hati. Demikian menurut Al-Ghazali dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bahwa barang siapa yang sering duduk bersama para pejabat, Allah akan menambahkan kepadanya perasaan sombong dan keras hati. Yang keempat, wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu al-jahla wasyahwat. Barang siapa yang duduk dengan perempuan, dengan lawan jenis, maka Allah akan menambahkan kepadanya kebodohan dan syahwat. Ini pun sangat dipahami menurut Al-Ghazali, yakni barang siapa yang duduk berkumpul bersama perempuan, maka Allah akan menambahkan kepadanya kebodohan dan syahwat. Yang kelima, wa man jalasa ma'asibyani zadahullahu lahwa wal mizah. Dan barang siapa yang sering duduk dengan anak-anak muda yang suka nongkrong, maka Allah akan menambahkan kepadanya lalai dan senda gurau. Ini pun sangat dipahami menurut Al-Ghazali. Kita sering duduk bersama orang-orang yang nganggur, yang tidak punya pekerjaan, yang hanya nongkrong saja tanpa pekerjaan dan perbuatan yang jelas, maka kepada orang yang bergaul dengan mereka akan menambahkan kepadanya lalai dan senda gurau. Yang keenam, wa man jalasa ma'al fasaq zadahullahul jur'ah 'ala ad-dunubi wal ma'asi wal iqdam 'alaiha wat taswif fit taubah. Dan barang siapa yang sering duduk berkumpul dengan orang-orang fasik, yakni sering duduk berkumpul dengan orang-orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat, maka Allah akan menambahkan kepadanya keberanian untuk berbuat dosa dan maksiat, serta semangat untuk berbuat munkar dan menunda-nunda akan taubat. Ini pun sangat kita pahami. Apabila kita bergaul dengan orang-orang yang fasik, maka Allah akan menambahkan kepada mereka keberanian berbuat dosa dan maksiat, serta semangat untuk berbuat mungkarat dan menunda-nunda akan taubat. Yang ketujuh, wa man jala'a ma'as shalihin zadahullahu raghbah fit tha'ah. Dan barang siapa yang sering duduk bersama orang-orang yang soleh, maka Allah akan menambahkan kepadanya kegemaran dengan amal-amal ketaatan. Duduklah bersama orang-orang yang soleh, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah Allah akan menambahkan kepada kita kegemaran dengan amal-amal yang soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedelapan, man jalasa ma'al ulama zadahul ilma wal wara. Barang siapa yang sering duduk berkumpul bersama para ulama, maka Allah akan menambahkan kepadanya ilmu dan sikap apik, al-wara, atau sangat berhati-hati dalam mengambil harta dunia. 8 inilah yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan kita pandai memilih dan memilah dengan siapa kita bergaul, tetapi dengan siapapun pergaulan kita, maka bergaullah dengan orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina taqullaha amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian membersamai orang-orang yang benar. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berhati-hati dalam bergaul dan senantiasa kita berjalan di atas kebenaran dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.